the word of the day. Sunshine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ahmad Irfan Nova Fahmi dari kelas XG absen 02 akan mempresentasikan hasil proyek informatika saya yang berjudul flowchart seperti pada gambar. Tanpa basa-basi, langsung saya akan mulai. Yang pertama, saya pilih nomor 3, yaitu sistem penilaian kelulusan siswa. Ceritanya, seorang guru ingin mempermudah proses penilaian akhir dengan membuat program sederhana untuk menentukan status kelulusan siswa. Programnya dengan memasukkan 3 nilai mata pelajaran yaitu MTK, IPA, dan Bahasa Indonesia. Langsung saja mulai dari terminator, yakni start. Habis start, lanjut ke proses deklarasi. Ya, ini ada deklarasi matematika, IPA, Bahasa Indonesia, yakni selanjutnya ada total nilai dan nilai rata-rata. Lanjut, akan diinput nilai MTK, IPA, dan Bindo. Selanjutnya akan melakukan proses total nilai sama dengan MTK ditambah IPA ditambah Bahasa Indonesia. Dan selanjutnya ada proses lagi nilai rata-rata dengan rumus total nilai dibagi 3. Selanjutnya ke decision. Decision akan menentukan nilai rata-rata jika lebih dari atau sama dengan 75. Jika tidak, maka akan menghasilkan output tidak lulus dan harus melakukan proses remedi untuk menghasilkan output lulus dan akhirnya selesai. Tapi jika nilai rata-rata lebih dari 75 atau sama dengan 75, maka akan menghasilkan output lulus dan hasilnya N juga. Lanjut ke nomor 5, yakni sistem parkir otomatis di mall. Sebuah mall modern memiliki sistem parkir otomatis yang menghitung biaya berdasarkan lama parkir kendaraan. Aturan berlaku adalah biaya parkirnya 5.000 untuk 2 jam pertama dan selanjutnya ada biaya tambahan. Dan juga ada diskon 10% untuk pembayaran lebih dari 22.000. Langsung ke mulai terminator, yakni dimulai. Selanjutnya ada proses deklarasi lama parkir, deklarasi biaya 5.000 untuk biaya pertama. Selanjutnya ada total harga pertama 0, jam pertambahan sama dengan 0, biaya tambahan 0, dan diskon awal 10% atau 0,1. Selanjutnya masuk ke input, masukkan lama parkir dalam bentuk jam. Selanjutnya ke decision. Decision akan menentukan lama parkir. Jika kurang dari atau sama dengan 2 jam, maka akan menghasilkan tampilkan biaya parkir dan hasilnya akan langsung selesai. Tetapi jika tidak atau lama parkir kurang dari 2 jam, maka akan melalui proses jam tambahan dengan rumus jam tambahan sama dengan lama parkir dikurangi 2 jam. Selanjutnya lanjut ke proses biaya tambahan, yakni jam tambahan dikali Rp2.000. Selanjutnya ke proses biaya total sama dengan ditambah biaya tambahan. Selanjutnya akan proses ke decision untuk menentukan jika biaya total lebih dari 20.000. Jika ya, maka akan dikenakan diskon 10% dengan biaya dikali 0,1. Maka akan menghasilkan biaya akhir dan akhirnya akan selesai. Dan jika biaya tidak lebih dari 20.000, maka akan langsung menghasilkan tampilan biaya tanpa diskon dan akhirnya proses selesai. Selanjutnya nomor 6, sistem denda perpustakaan digital. Sebuah perpustakaan digital menerapkan aturan denda untuk anggota yang terlambat memberikan buku. Dendanya dihitung 1.000 per hari, terus jika lebih dari 7, 5, dan jika lebih dari 30 akan diblokir. Langsung ke mulai, lalu ke proses deklarasi N, ini dalam bentuk hari. Lalu ada denda awalnya Rp0, dan selanjutnya masuk ke input. Input akan memasukkan jumlah hari pelanggaran dalam bentuk N dalam hari. Lalu melanjut ke proses denda sama dengan N dikali Rp1.000. Lanjut ke decision untuk menentukan jika N lebih dari 7. Jika tidak, maka akun pengguna akan tetap berstatus aktif. Tapi jika harinya lebih dari 7, maka akan dikenakan denda 5.000. Dan lanjut ke decision, apakah jumlah hari lebih dari 30? Jika iya, maka statusnya akan terblokir untuk sementara. Dan jika tidak, maka akan tetap status aktif. Dan akhirnya dari semua jalur akan menghasilkan tampilkan denda dan status akhir. Dan akhirnya proses akan selesai di terminator. Itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.